Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita ke Mbak Santi. Mbak Santi dan Pak Tolhas kan dari ILO. Kira-kira apa program yang sedang dilakukan oleh dari teman-teman ILO ini sendiri untuk para penyandang disabilitas? Mungkin sebelum masuk ke program, saya jelaskan sedikit mengenai ILO itu. ILO adalah lembaga internasional di bawah naungan PBB, di mana memiliki fokus untuk ketenaga kerjaan, terutama untuk mempromosikan tenaga kerja yang layak bagi semua orang, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, di dalam ILO ada program yang bernama PROPEL atau Promoting Rights and Opportunities for Persons with Disabilities through Legislation. Dari judulnya, untuk mempromosikan hak-hak dan kesempatan penyandang disabilitas melalui legislasi, walaupun cakupannya lebih luas daripada legislasi tersebut. Nah, program disabilitas di bawah naungan ILO ini bekerja sama dengan pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, dari Divisi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, khususnya penempatan tenaga kerja khusus, di mana kami banyak berbagi informasi kepada rekan-rekan di dinas-dinas provinsi maupun daerah lainnya mengenai pentingnya ketenaga kerjaan untuk disabilitas. Adapun acara yang kita lakukan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan adalah untuk membuka forum bagi pengusaha dan juga pihak perusahaan untuk melihat pentingnya dan untungnya mempekerjakan teman-teman disabilitas di dalam lingkup kerja mereka. Itu merupakan langkah awal untuk mendobrak persepsi atau stigma negatif yang ada di dalam perusahaan yang tadi Mas Matt sudah sebutkan bahwa mereka masih enggan. Pertama kali kami adakan, dan itu merupakan dari tingkat nasional. Dan saya rasa dari situ mungkin nanti selanjutnya akan ada kegiatan lanjutan di mana perusahaan itu akan lebih banyak berdiskusi. Ada follow up-nya ya. Lalu untuk programnya sendiri seperti apa? Mungkin Pak Tolhas bisa dijelaskan? Iya, kalau propel ke arah legislasi, kalau ada satu program lagi di ILO yang memang mengurusi disabilitas untuk saat ini, namanya programnya ILO Mampu. Ini adalah bagian besar dari program Mampu yang disponsori oleh DIFED dan digagas bersama dengan Kementerian Bappenas. Jadi ini sebenarnya proyek ini sebenarnya difokuskan ke arah mempromosikan pekerjaan yang layak bagi pekerja rumahan. Tetapi kita melihat di sini juga karena memang banyak teman-teman dengan disabilitas yang memilih untuk bekerja dari rumah seperti tadi yang kita katakan karena berbagai alasan gitu ya. Termasuk diantaranya dalam rangka untuk mensiasati sulitnya untuk melakukan mobilitas atau bepergian. Nah, program ini sendiri, kalau yang saat ini kita sedang dalam upaya menggali informasi tentang apa sih sebenarnya yang diharapkan, apa sih aspirasi teman-teman disabilitas sebenarnya yang bekerja di sektor rumahan ini tentang untuk meningkatkan kondisi kerja mereka. Jadi kita sedang melakukan itu dan kita sudah mengumpulkan beberapa informasi dari mereka yang tentunya akan kita tindak lanjuti dengan program nyata. Seperti itu yang kalau dari proyek yang ILO Mampu. Oke, ini gitu. tindak lanjuti dengan program nyata menarik. Program nyatanya seperti apa? Dari siapa dulu nih? Boleh Pak Tolhas? Oke, kalau dari saya tentunya sekarang ada fakta di lapangan untuk mereka yang bekerja di rumah adalah bahwa pemerintah sudah menyelenggarakan berbagai pelatihan-pelatihan untuk mereka gitu ya. Setelah mereka dididik kemudian dilatih. Dan mereka juga difasilitasi untuk membuka usaha sendiri, usaha mandiri di rumah gitu. Tetapi kemudian tidak ada pendampingan setelah itu. Jadi belum ada pendampingan yang membuat mereka lebih memiliki jiwa kewirausahaan. Saya kira juga program yang bisa dilakukan ke depan adalah bagaimana mendidik mereka, kemudian meningkatkan mereka, mendampingi mereka untuk betul-betul bisa menjadi usahawan-usahawan mandiri. Kalau memang pilihannya adalah bekerja dari rumah, seperti itu. Jadi mendampingi ya. Iya, pendampingan itu penting saya kira. Ini bicara tentang pendampingan dari ILO sendiri. Ini bicara mungkin di Pulau Jawa. Pendampingannya sedikit mudah mungkin karena aksesnya, jangkauannya. Tapi Indonesia sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana ILO bisa mengakomodir ini? Betul. Dan negara kita saking luasnya dan sistemnya pun desentralisasi. Jadi salah satu upaya yang kami lakukan bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini adalah melalui penyebaran informasi
ke berbagai daerah melalui sesi interaktif yang diadakan oleh pihak pemerintah. Dalam tahun ini sudah ada 4 daerah yang kami cakup, di mana kami berkunjung ke daerah tersebut dan memberikan informasi tersebut kepada pihak pemerintah dan juga organisasi penyandang disabilitas yang ada di daerah tersebut. Daerah mana saja yang sudah dicakup? Ada Batam, ada Banjarmasin, Bandung, dan satu lagi saya lupa, tapi awalnya juga B. Banten, saya ingat, ada Banten. Nah, di keempat daerah ini kami memberikan informasi bukan hanya saja dari segi perundang-undangan, karena Indonesia sudah meratifikasi apa yang disebut sebagai konvensi hak-hak penyandang disabilitas, tetapi juga membawa contoh, yaitu narasumber dari pihak perusahaan yang sudah mempekerjakan teman-teman disabilitas, di mana mereka memberikan semacam informasi bahwa penyandang disabilitas itu bisa bekerja dan mereka adalah manusia yang produktif dan tidak perlu kita melihat sektor mana yang mereka bisa masuk, asalkan kita sesuaikan dengan kemampuan dan memberikan kesempatan untuk mereka. Jadi merubah cara pandang dan membuka kesempatan ya. Semoga makin banyak ruang kerja untuk para penyandang disabilitas karena mereka juga potensial, tidak ada beda dengan yang lainnya ya. Sukses untuk semuanya dan program-program ILO. Ya, kita masih punya banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Halo Indonesia.